Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 6 mau mempresentasikan strategi pengembangan profesi berkelanjutan. Yang pertama di sini ada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan akan mampu menciptakan suatu kegiatan belajar mengajar dengan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan pada aplikasi dan implementasinya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan jika mampu dikuasai. Berikutnya, dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa lingkup standar nasional pendidikan meliputi yang pertama, standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua ada standar proses. Nah, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Untuk yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran teratur dan berkelanjutan. Nah, untuk yang ini dilanjutkan oleh teman saya Riki. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari Nia, yaitu memahami peserta didik. Memahami peserta didik merupakan sikap yang harus dimiliki dan dilakukan guru agar dapat mengetahui aspirasi atau tuntutan peserta didik yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program yang tepat bagi peserta didik. Sehingga kegiatan pembelajaran pun akan dapat memenuhi kebutuhan, minat mereka dan tepat berdasarkan dengan perkembangan mereka. Selanjutnya, beberapa dasar pertimbangan perlunya memahami peserta didik sebagai berikut.
Yang pertama, dasar pertimbangan psikologis. Dasar pertimbangan psikologis, suatu kegiatan akan menarik dan berhasil apabila sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, keinginan, dan tuntutan peserta didik. Yang kedua, dasar pertimbangan sosiologi. Bahwa secara naluri manusia akan merasa ikut serta memiliki dan aktif mengikuti kegiatan yang ada. Yang ketiga, dalam perspektif pedagogis. Peserta didik diartikan sebagai sejenis makhluk homo educandum, makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian ini, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap. Yang keempat, dalam perspektif psikologis. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Selanjutnya, dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Selanjutnya, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditujukan kepada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungan. Selanjutnya, peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Selanjutnya, peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya, pentingnya memahami peserta didik. Yang pertama, dengan memahami peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang kedua, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dan dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang ketiga, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dan yang terakhir, dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Selanjutnya, memahami orang tua peserta didik. Dalam keluarga, orang tua itu sangat berperan penting, sebab dalam kehidupan anak waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga, apalagi anak masih di bawah pengasuhannya, atau anak usia sekolah dasar, yaitu antara usia 1-12 tahun, terutama peran seorang ibu. Selanjutnya, usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh orang tua antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Memberi atau mengusahakan fasilitas belajar sebaik mungkin. Yang kedua, membantu kesulitan anak dalam hal belajar semampunya. Yang ketiga, memberi pengawasan yang baik. Yang keempat, memberi motivasi belajar dengan teratur. Yang kelima, kerjasama yang baik dengan para guru di sekolah dengan mengunjungi sekolah atau melihat kondisi anak waktu berada di sekolah. Peranan orang tua bagi peserta didik di rumah. Menurut Arifin, ada 3 peran orang tua untuk menunjang prestasi belajar anak, yaitu yang pertama, menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat, bakat, serta kecakapan lainnya, serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan
nasihat kepada guru. Yang kedua, menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang terakhir, menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta membantu kesulitan belajar lainnya. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci dan luas peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran anak, yaitu yang pertama, pengasuh dan pendidik, yang kedua pembimbing, yang ketiga motivator, yang keempat adalah fasilitator. Saya Dwi Fitriani, NPM 160, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah ragam kegiatan PKB. Pada Peraturan Menteri Negara, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. PKB adalah unsur utama yang kegiatannya juga diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru. Nah, PKB terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, pengembangan diri, yang kedua, publikasi ilmiah, yang ketiga, karya inovatif. Publikasi ilmiah, menurut Daryanto, pada tahun 2011 menyebutkan bahwa publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sehingga bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Di dalam publikasi ilmiah meliputi 3 kelompok. Yang pertama, presentasi pada forum ilmiah. Dalam presentasi forum ilmiah, guru menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, diskusi ilmiah baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Yang kedua, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Di sini guru menghasilkan penelitian atau makalah sesuai bidang pendidikan yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Yang ketiga, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Dalam publikasi buku, guru juga membuat buku pelajaran, modul pelajaran, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku tersebut harus tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Dalam penelitian Satyarini pada tahun 2013 disebutkan rancangan kegiatan PKB kaitannya dengan publikasi ilmiah dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama, presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua, melaksanakan publikasi ilmiah. Yang ketiga, membuat artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal. Yang keempat, membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal. Yang kelima, melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru, dicetak dan diterbitkan. Yang keenam, membuat modul pembelajaran per semester. Yang ketujuh, membuat karya hasil terjemahan yang disahkan oleh kepala sekolah. Yang keenam, membuat buku pedoman guru. Selanjutnya adalah karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan. Karya inovatif dapat berupa penemuan, teknologi tepat guna, penemuan atau pembuatan karya seni, pembuatan atau modifikasi alat pembelajaran, atau peraga, atau praktikum. Penyusunan standar, pedoman soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Itu menurut
Daryanto pada tahun 2011. Rancangan kegiatan PKB kaitannya dengan karya inovatif dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama, menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua, menentukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat modifikasi alat peraga atau alat pembelajaran. Yang keempat, mengikuti pengembangan, menyusun standar pedoman soal dan sejenisnya. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.